Sebenarnya pemerintah sedang membuat satu proyek yang menjadi pilot project lah, yaitu kawasan industri terpadu Batang, Mbak. Mungkin kita udah dengar ininya, profile projectnya seperti apa, 4.300 hektar, dibelah oleh jalan tol aktif, dilalui oleh rel kereta api aktif. Nah, ini diharapkan bisa menjadi percontohan kawasan industri yang ramah investasi, di mana mungkin pembebasan lahannya udah nggak perlu lagi karena dimiliki negara, gitu ya. Kemudian pembangunan infrastrukturnya juga difasilitasi negara, sehingga capital expenditure yang harus dikeluarkan oleh pengelola itu minim. Sehingga secara formulasi dalam tanda kutip biaya lahan itu bisa ditekan sekecil mungkin. Nah, mungkin ini yang pilot project seperti ini yang kami lihat bisa menjadi percontohan, dan kalau misalnya memang ini berhasil menarik investasi dan trennya memang seperti itu ya, terakhir kita udah groundbreaking perusahaan dari Korea Selatan dan akan menyusul perusahaan-perusahaan yang lain, saya pikir ini adalah terobosan yang baik dari pemerintah dan kita patut dukung. Dan kebetulan KIW juga berpartisipasi dalam konsorsium bersama PP, PTPN 9, dan Perusda Batang. Saya pikir ini adalah langkah konkret dan kami berharap ini berhasil dan menjadi pilot project percontohan pengembangan kawasan industri di Indonesia ke depan. Terima kasih, Mbak. Baik, kawasan industri terpadu Batang. Kita akan beralih ke Pak Herman. Pak Herman, seperti apa sih menurut Anda kesuksesan kawasan industri terpadu Batang ini bisa mempelopori kesuksesan kawasan industri lainnya yang berada di Indonesia? Ya, karena yang Batang ini kan memang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Kontraktornya juga dari BUMN. Dan saya kira ini konsepsi yang selalu kami diskusikan, bahwa kalau konteksnya kita ingin meningkatkan produksi, ingin meningkatkan investasi, dan ingin membuka ruang pekerjaan yang lebih luas, ya tentu pemerintah harus campur tangan. Dan lahirnya Bank Tanah ini berdasarkan kajian yang sangat mendasar, bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan untuk lebih kompetitif di dalam membangun kawasan industri itu adalah ketersediaan tanah. Pengadaan tanah juga tidak mudah karena kepastian hukum ini juga penting ya. Dan inilah yang menjamin terhadap kepastian usaha. Nah, kalau kemudian Bank Tanah nanti sudah bisa beroperasi dengan leluasa atau setelah nanti ada institusinya terbentuk dan beroperasi, ini yang nanti diwajibkan atau ditargetkan oleh pemerintah untuk membuat kawasan-kawasan atau zona-zona yang juga terkoneksi dengan jalur transportasi. Di mana zona-zona itulah yang kemudian harus menjadi kawasan milik Bank Tanah yang secara pengelolaan memang diberikan hak pengelolaan dari pemerintah, sehingga juga Bank Tanah tidak komersial untuk menetapkan terhadap tarif yang digunakan, apakah menjadi tarif sewa atau tarif beli gitu. Nah, ini yang ke depan harus didorong adalah eksistensi Bank Tanah yang terus memberikan kontribusi sehingga menurunkan terhadap sewa tanah dan tentu akan lebih kompetitif. Tetapi juga jangan salah, jangan sampai kemudian justru kawasan-kawasan industri juga jauh dari connectivity dengan infrastruktur, sehingga ini juga akan lebih mahal lagi gitu ya. Apalagi membangun sekarang ini kan kalau reorientasinya dalam negeri ya harus terkonektivity dengan jalan tol, dengan kereta api. Kalau memang ini akan menjadi kawasan industri yang berbasiskan ekspor, ya harus tersedia pelabuhan yang memadai di sekitar itu. Dan satu hal, ini juga tentu menjadi persoalan besar, apakah pemerintah Indonesia siap juga jika kemudian lahir banyak kawasan industri dan permintaan terhadap ketersediaan energi cukup banyak.